Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Kopi dan Perjalanan. Ya, kembali lagi dengan saya membuat konten berkunjung ke tempat kopian atau tempat teman-teman saya dulu yang waktu saya pernah bermain atau bertemu di mungkin secangkir kopi ya Pak. Yo, Saya kenalkan, mungkin bagi orang Jombang, mungkin bagi kawan-kawan Jombang mungkin sudah banyak sekali yang tahu dengan bapak satu ini. Namanya coba Alfredo Sianipar. Alfredo Sianipar. Ya, ini konten saya yang mungkin dari semalam saya sudah memikirkan bahasanya tidak akan bisa serius. Ya, kalau nama buminya mungkin Bapak Suro. 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 Adi Suro. Adi Suro. Itu. Yes. Saya membuat konten ini kepingin sekali, Pak. Apa ya? Menunjukkan bahwasannya kopi itu bisa ramah terhadap disabilitas. Oh, always itu. Dengan kondisi seperti ini, niat saya itu kepingin mengunjungi kopian di Jombang. Mana yang ramah? Saya jelas yakinnya ramah untuk apa ya? Untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus lah. Itu yang kepingin saya tonjolkan, Pak Sur. Oh ya, wajib. Wajib, Pak. Wajib. Kopi itu untuk berteman. Kopi itu untuk berteman. Seduluran juga pasti always lah. Di sini enggak ngobrolan tepan-tepan intinya nek wong Jombang ngono poin intinya ada ngobrol enak. Aku kepingin ya sampai kene iki seneng lah kasarannya. Wis iso sambang dengan kondisi sing aku silaturahmi. Iya. Kita bertemu dengan ya aku kepingin mengincipi nih bos. Oh iya, always. Ini sambil menyeduh saja. Dan kita bertanya-tanya. Boleh, silahkan. Pak Sur. Aku gimana? Tanya ayo. Aku kan aktifin di TikTok, Pak. Betul. Lah ternyata aku pribadi untuk pitakon pertanyaan, Mas, sampean kok kontennya tentang kopi-kopian dengan dari kuno itu aku ditakoni, Pak. Bagaimana itu? Pertanyaan ini khasnya kopi Jombang itu opo, Mas? Nah, kopi Jombang sebenarnya itu ada yang namanya Excelsa. Excelsa itu dimana kopi yang dulunya disepelekan, kopi yang dulunya dibilang kopi nggak enak, kopi kayu, kopi karet lah, kopi dengan rasa yang negatif. Tapi sekarang Excelsa muncul dengan rasa yang lebih asik. Betul, makanya kemarin beberapa lomba di Jakarta, World of Coffee atau di Jeko Week atau di event-event kopi besar, Excelsa gak pernah absen. Berarti selalu ada dan sesama Excelsa sendiri atau Liberica, di atas juga ada Liberica, itu mereka juga bersaing untuk kualitas. Nah, kata-kata semen tadi di atas maksudnya di daerah Wonosalam. Berarti tempatnya untuk nanti yang melihat konten ini terkenalnya berarti banyaknya kopi Excelsa di Wonosalam. Betul. Dari titik yang dianggap tersepelekan, Pak, kok bisa menjadi sekarang selalu hadir? Itu apa, Pak, menyebabkan itu, Pak? Yang menyebabkan adalah di atas ada beberapa prosesor itu mulai memproses kopi dengan lebih detail, lebih teliti. Satu, petani sudah diarahkan bagaimana cara mengolah, merawat, akhirnya panen dengan untuk hasil yang maksimal. Dulu kan kemungkinan dulu itu asal-asalan karena petani belum banyak informasi yang masuk dan belum ada yang mengarahkan. Tapi sekarang sudah terstruktur, sudah banyak yang mengarahkan dan hasilnya kopi Wonosalam Jombang sudah mendunia. Mendunia. Fix itu. Wes enggak di kasarannya enggak di negara ADD. Betul. Kenapa
kopi Excelsa ini dicari orang, Ya, Pak. apalagi pasarnya Jepang. Paling Jepang. banyak Jepang, Thailand juga ada. Kemarin beberapa lari ke Jerman, Perancis. Itu karena Excelsa itu low caffeine. Oh, malah rendah, Pak. Low caffeine. Jadi Excelsa paling rendah di antara Robusta sama Arabica. Dan untuk rasa Excelsa itu lebih manis. Rasanya lebih manis. Selain rendah kafein ya Rasanya manis. rasanya oke. Rasa yang paling khas dari Excelsa ini ada aroma rasa nangka atau ada pisang atau rasa buah-buah manis lain. Nah, terus rasa itu memang diciptakan dari Pak proses ini untuk menciptakan rasa itu. Ya memang Memang gennya, ada. memang Oh. ciri khas dari si Excelsa ini. Ya memang ini keluar. Betul, kayak Arabica. Arabica pasti kecut, Ya. Robusta pasti pahit, Excelsa pasti manis. Cuman Excelsa itu kalau salah penanganan bisa jadi kopi yang seperti kita rasakan dulu-dulu. Ada rasa pahit, ada rasa tanah, ada rasa kayu, ada rasa karet. Ada beberapa sampling di sini. Kalau salah dalam penanganan dari green bean, penanganan dari cara menyimpan. Ini ada aroma yang salah penanganan dari awal sampai goreng. Ini salah, Pak. Salah. Itu namanya fenolik, ada aroma medicine. Kaporit, betadin cair, di situ ada. Ini memang ciri khas dari si Excelsa ketika salah penanganan. Salah penanganan itu enggak dari atas juga. Ada yang dari brewernya, ada yang dari terkadang bini sudah benar tapi cara betul, itu pun bisa. Pasti bisa. Ini sih apa, Pak? Tetap Excelsa yang salah penanganan. Oh. Tapi terus nek salah penanganan ini, Pak. Terus betul. Di blure rodok tepak bisa nyamar no kasaran. Bisa untuk menekan rasa yang kurang menyenangkan. Tapi rasa itu masih tetap ada aja. Ini ragu sama Pak. Gak boleh, rasa itu masih tetap ada. Enggak, saya nggak punya. Oke nih. Jadi Excelsa kalau secara visual itu dibandingkan sama Arabica Robusta itu bentuk fisiknya lebih kecil. Iya. Lebih kecil. Ini iya. Excelsa. Di atas ada beberapa orang yang memang concern di Excelsa Liberica, itu ada Sumber Wande. Sumber Wande. Oh, Sumber Wande sing kok di nganuno Panji, Pak ya? Hah? Panji Pragiwaksono. Betul. Iya, bener ya. Betul. Loh, sampai artis itu ngerasa Pak ya? Artis sampai tergila-gila dan anjay. Kopi ada yang seperti ini. Ini, Pak ya. Ya. Wonosalam langsung teng. Wah, ngeri. Bangga udah tiung Jombang berarti, Pak? Betul. Betul, siap. Jadi di atas itu ada Sumber Wande, ada Punjeri Kopi, ada Pak Bambang itu apa ya? Deviari sepertinya. Itu semua penggiat kopi Excelsa khususnya. Di atas sementara ini kemarin ada lomba BOW. BOW itu Beans of Wonosalam. Jadi semua green bean dalam bentuk sebelum digoreng itu dikumpulkan satu. Kebetulan juga aku yang goreng, jadi aku tahu perbedaan visual, aroma, warna, fisik, sampai akhirnya tak goreng, keluar rasa aneh-aneh dari situ. Karena dari atas pun sekarang sudah banyak proses fermentasi buatan. Oh. Contohnya untuk Mosto, karena si ini Excelsa minim acid, kecut, jadi otomatis kurang rasa asam di kopinya, makanya
ditambahin apa itu namanya bakteri atau dikasih musto. Jadi untuk menambah rasa acid di Excelsa ini. Tapi Excelsa ini dominan manis. Manis, aroma nangka, bisa dicium ini aromanya. Dia posisi green bean aromanya sudah sewangi ini. Iya. Ini cilik ya Pak ya? Kecil-kecil. Dari Excelsa yang dulu kita tahu harganya di bawah 100, Sekarang 70, 50, 60 itu yang waktu disepelekan. disepelekan. Sekarang Sekarang. harga Excelsa baik di Karim, Sobari Karim di Sumber Wande atau di Mas Edi Punjere Kopi itu harga sudah di atas 200 per kilo. kilo. Green bean ini digoreng juga pasti ada penyusutan. Dan ada yang sampai 600.000. Nah, ini. Excelsa men. Jombang. Jombang ya Pak ya. Kebetulan ini punyanya Mas Edi. Excelsa anaerob 48 jam. Ketinggian 300 sampai 800. Excelsa kemarin di World Coffee Championship itu sudah banyak yang keluar untuk blend. Untuk campuran kopi-kopi Gesa. Kopi Gesa sekarang bisa disandingkan sama kopi lokal kita. Indonesia, Jawa Timur, Wonosalam. Yo. Terus Pak, saya tanya Pak. Dari perbincangannya Adi kan Bapak ini Pak Suro ini masuk di dunia perkopian ini sudah berapa lama Pak Suro? Lama. 2023. 2002. Dah. 2023 Betul. sampai Sikat berarti 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun. 2 tahun. Saya lagi bolo kurek. Kameramen. Pak Kar. Gak opo masuk bawa kameramen kue. Ini salah satu kopi yang ada di sini, Flores. 2 tahun Pak ya. 2 tahun sudah sedalam iki Pak sampean. Betul. Entah terserah sampean kepengin jawab atau enggak ya Pak. Betul. Untuk menjadi ini ku barista apa nama lain, ada nama lain sih Pak khusus yang untuk Manual brew itu brewer. oh berarti brewer. Brewer. Tidak semuanya itu disangkutkan ke barista. Bukan. Barista Oh. itu lebih ke Berarti kan- espresso base. oh yang pakai mesin. latte ngono ku, Betul, Pak. latte cappuccino, mochaccino itu. Ini kan paham Pak, itu ilmu Betul. Pak, ini, Pak. Blower, itu blower. Brewer. Oh, brewer. Brewer. Wah, aku nih ngomong bahasa Inggris juga udah angel saudara. Brewer. Itu blower Pak ya. Blower mumbul kabeh. Terus untuk menjadi brewer ini Pak, sampai niki selama 2 tahun. Betul. Setahun sebenarnya. Setahun. Setahun brewer, setahun ini roaster. Nah, terus aku kan lihat kok sama di IG, opo bahwasanya ngobrol dengan Pak Suro ini gampang-gampang angel wong Jombang ngono ku. Soalnya kadang nang Jakarta, kadang nang Bandung, kadang yang ngirim-ngirim sing bermanfaat. Jadi sama 2 tahun ini apakah untuk menjadi seperti ini sama juga menempuh untuk nek kasarane nggak sim sekolah. Betul. Jadi seperti ini sebenarnya. Kita mau cari ilmu, otomatis kita juga harus effort. Satu, aku nyemplung kopi itu Ya. sebenarnya salah tujuan awalnya. Malah salah tujuan. Malah salah tujuan. Karena aku awalnya malah gak bisa kopi. Oh. Aku kena lambungku pernah Ah. sakit. Aku ada vertigo juga. Akhirnya kena kopi sedikit, pusing, mual. Akhirnya kena kopi murni ini, kok bisa diterima ya? Oh. Oke. Akhirnya untuk aku pengen koyok teman-teman yang sudah lama di kopi. Minimal
sama atau aku pengen lebih dari mereka di situ, biar aku bisa sharing sama teman-teman yang lain. Nyemplunglah aku ambil kelas sekolah kopi. Sekolah kopi masuklah karena aku sama kayak teman-teman yang lain. Barista, nyemplung lah barista. Kok gawe mesin? Karepku sing manual. Kata mentornya. Aisyah eta mah manual bro. Lain barista. Anjay, salah tujuan. Wes kadung cukup kelas. Wes kadung penginapan satu paket. Ya akhirnya menikmati espresso yang banyak itu. Jadi tes sertifikat itu ada lokal, ada yang interlokal lah. Jadi di sertifikat itu nanti kalau nggak lulus tulisannya peserta, attendance, atau kalau lulus biasanya tulisannya accomplished, complete, atau apalah itu. Pokoknya hasilnya lulus dia. Jadi karena dari awal pengen tuh di brewer, aku ngambil kelas ternyata barista, rodok ketir-ketir, kelas larang-larang masuk gak lulus. Jadi dari 16 orang itu yang lulus cuman 4. Lulus cuman 4, yang lainnya keterangannya peserta. Oke, yang kedua akhirnya ngambil brewer. Brewer masuklah bro. Dah, iki sing tak mau. Kesalahanku itu pasti sama kayak teman-teman yang lain. Kita belajar kopi itu nggak per step. Langsung. Jadi otomatis langsung otodidak nyeduh. Jadi di belakang ini banyak step-step, banyak terlewat. Betul. Jadi otomatis itu yang tak bener no, teman-teman ketika sekarang nyeduh. Ada teman-teman yang datang langsung pengen show off, atau teman-teman pengen adu ilmu, throwdown, lomba. Itu patokannya aku sok nyeduh. Aku sok nyeduh. Lalu ketika mereka ditanya, kenapa sampean pakai suhu sekian? Kenapa pakai ini? Kenapa pakai itu? Nggak ada yang betul. Jadi tujuanku ngambil kelas itu aku biar paham. Jadi aku ketika ada teman-teman salah langkah bisa tak betulkan. Aku juga nggak maksa teman-teman untuk mengiyakan kata-kataku. Semua yang tak keluarkan terserah kalian mau dengarkan. Kalian mau saring, sing cocok aplikasikan. Kalau nggak cocok cari jalanmu sendiri. Begitu. Ambil kelas itu ternyata kelas manual brew itu nggak sesimpel yang dilihat. Ujian di sana pun wah mengerikan. Ketika aku ngomong, wih, passionku di manual brew, ngambil kelas itu, das, karena aku langsung ngambil ke tingkat keduanya itu, intermediate, ketemulah das. Kok koyoknya makin ngelundah juga, karena di situ ada perhitungan penyusutan, ada perhitungan harus airnya berapa, ini berapa, pH-nya berapa, itu dihitung sampai TDS-nya dihitung berapa, soluble yield-nya berapa, strength-nya kopi berapa. Kopi yang kita minum ini yang ke ekstrak itu cuma 2%. Yang lainnya air. Nah, yang 2% ini kita bisa hitung pakai alat namanya TDS kayak ini. Jadi masing-masing kopi nanti bisa keluar angkanya. Terus muncullah ini teman-teman yang lain ya. Kenapa aku bisa dalam waktu singkat maju? Satu. Semua yang teman-teman atau orang-orang lawas di perkopian yang disampaikan tak terima semua, gak ada yang tak tolak, gak ada penolakan, semua tak terima. Enek sing cocok tak aplikasikan, enek sing gak cocok nggak perlu. Jadi nggak perlu ada penolakan, semua diterima, semua dimasuki. Itu lebih gampang kita untuk bisa nerima informasi atau ilmu baru. Jadi akhirnya kenapa aku kemarin ikut lomba itu karena ketika aku mau masuk ke satu circle konsopo ngarek nyar. Iya. Kalau nggak gitu, ketika kita ngumpul, ini sih baru sekolah saya seduno, seenak apa sih seduhanmu? Ya. Itu sebenarnya pendekar itu masih ada, meskipun kita sebenarnya sekarang itu rindu pendekar. Mas, kopi kok hitam, kopi kok harus merah gitu. Itu pendekar. Jadi
Nek mau intinya mereka berasumsi atau berpendapat kalau mau masuk circleku tutuno kon iso opo. Makanya aku ngambil lomba-lomba kemarin. Ya alhamdulillah win streak sih. Pertama lomba gagal pasti karena kaget lihat stage, terus dilihat juri, lihat penonton, kompetitor. Seperti biasa, menikmatinya kita tahu batasan kita. Nah aku menikmati nih ketika nyeduh kayak tadi, Mas sampe lah posnya nyeduh suwi-suwi. Apalagi lo cepet gini. Satu, itu menikmati. Jadi aku nekan rasa grogi dari bercanda seperti itu. Nek mosone nyauti berarti wah iki boloku padha arek nyari iki. Nek kudu sepaneng zaman dulu. Ya, akhirnya setiap lomba tak masukin, pikiranku cuma satu. Aku lomba final. Sampai ketiga kali, keempat kali baru aku ditegur mentor. Karena aku ngomong, yo hoki. Kok lomba beruntun menang terus, sudah keempat kalinya menang di final. Tak jabi. Alhamdulillah ini hoki setahun sekali. Hoki kuntek dek gini. Otomatis tak sugesti kalau hokinya bakal di sini tok. Aku gak bakal maju. Gak oleh kok ngono. Editan kata-katamu. Setiap lomba ini harus juara, bukan final. Dan hoki ini gak cuman sekali ini. Pasti nanti ada. Oke. Itu tak buktikan dengan babak pertama sampai final, aku ganti grinder terus. Aku ganti resep terus, aku ganti suhu terus. Dan aku sampai final juara. Ya wis. Dengan pembuktian itu, aku baru bisa diterima ke teman-teman. Berarti memang benar Pak ya, apapun itu tetap harus ada proses. Betul. Ya Pak ya. Prosesmu panjang pendek tergantung kita. Se-effort apa. Aku bisa menyingkat waktu itu karena aku juga sekolah, aku kesana sini cari informasi, dan itu kalau masalah effort itu menghabiskan dana yang tidak sedikit. Begitu. Ya, ini ada 2 pertanyaan Pak sebelum kita usai. Siap. Ya. 1, tujuan Pak Suro ini untuk kopi lah, terutama di Jombang. Apa sih Pak sing zaman kepingin utara ucapno untuk kopi? Kopi Jombang. Berarti kan keseluruhan ya Pak ya? Betul. Tidak sama tok keseluruhan. Kepinginnya sama apa Pak? Kalau kepinginku meskipun itu susah, itu semua orang harus tahu bahwa Excelsa ini enak. Semua orang harus tahu bahwa Excelsa itu enak. Excelsa itu cuma 2. Excelsa cuma enak ambek enak wis itu doang. Enak ambek enak. Lu ambek ngaulu. Enak ambek enak. Berarti 1 pertanyaan terjawab. Ini terakhir Pak. Bukan pertanyaan, cuma aku kepingin apa sing keluar dari ucapan sampean Pak. Nyawang aku sing dengan kondisi ini, dan mungkin ada kebanyakan orang di luar sana sing dengan kondisi yang berbeda-beda. Apa sih Pak sing sampean kepingin sampai gawe aku lah dengan kondisi kok apa? Aku pingin kerungu dengan sampean. Ngene ya. Kalau dari itu siji pasti kudu semangat. Siap. Semangat apapun yang terjadi, itu pasti kita semua itu punya dulur. Siap. Pasti siap bantu, pasti siap support. Entah itu dari mental, atau dari material, atau dari sekedar ngopi seperti ini. Siap. Berarti ngono Pak ya? Betul. Jadi tetap pakai kalimat lawas sih. Kopi mempersatukan kita. Oke. Kopi mempersatukan kita. Kopi itu enak ambek enak. Kopi itu enak ambek enak. Sudahlah Pak. Makasih ya pun ilmu wis akeh lah ngobrol-ngobrol tentang ya alhamdulillah aku sampai gini dengan kondisi seperti ini wis ditompo dengan sangat-sangat enak lah intinya. Terus gak iso apa sing tak ucapno iki aku bingung, dan
Aku nggak izin loh Pak, kita upload loh Pak ya. Los, Gak apa-apa ya. los. Demi juga menggaungkan bahwasanya Excelsa itu enak dan enak. Jadi ya enggak tak upload, semoga-moga berkenan mendengarkan saja nek cocok olehken komenan PNS yang ngerti Bapak satu ini di komen entah ketika orangnya bermain sepak bola atau lari dibengok ya biasa ngono dikai kostum biasa. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur suwun Pak.